Dan ada juga di videonya tadi itu, upload videonya tadi itu yang dijanjikan sama yang dianukan sama Pak Ustadz tuh. Coba Ustadz berlogika. Setelah kematian ini, setelah tubuh ini mati, ditimbun dengan tanah, di surga tidak akan ada keinginan daging. Tidak ada lapar, tidak ada semua yang diingin. Karena roh aja lagi menghadapi tahta Allah, kerajaan Allah. Kok bisa-bisanya dijanjikan kenikmatan yang ada di dunia ini dijanjikan di surga? Baik. Masuk akal enggak logika itu? Coba di Enggak usah heran, Yesus aja menjanjikan juga 100 istri, Pak. Bahkan Yesus pun juga kawin gitu. Yesus pun juga kawin di surga. Nanti saya jelaskan ya. Di mana? Jelaskan dulu itu. Nanti iya. kamu jelaskan dulu. Oh, baru saya bagaimana, jawab ya. Karena baik. Baik. Nih ya, nih saya kasih dulu ayatnya Anda ya. Yesus menjanjikan 100 istri ini di surga ya. Matius 19 nomor 29 ya. Gedein nih. Gedein. Bentar, saya mau gedein ininya. Gedein layarnya. Baca aja Pak Ustaz, saya tahu juga ayat itu. Ya, baca aja. Saya tahu juga ayat itu. Baca aja, saya tahu juga ayat itu. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah, atau saudara laki-laki, atau saudara perempuan, atau ayah, atau ibu, atau istri, atau anak, atau ladang, demi namaku, kata Yesus, ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup yang kekal. Satu lagi ayatnya, di surga itu ada kawin mawin. Nih, ya. Wahyu 19. Saya potong dulu. Bentar, Bang. Sebentar, saya lagi tunjukin ayat dua ayat. Mau nanti saya lupa ayat itu Pak Ustaz. Mumpung ayat itu tertampil di sini. Ya, apa? Ayat itu tidak menyatakan bahwa dia akan menerima 100 istri. Sementara ayat itu menerangkan bahwa siapa yang meninggalkan keluarga dan istrinya demi mengikut Yesus, itu sebenarnya tujuan ayat itu. Tidak dia akan menerima kebahagiaan yang lebih daripada dia terima di dunia, dia pakai di dunia, di kekekalan. Itu maksud ayat itu, bukan dia menjanjikan istri itu. Oh. Aduh. Sebentar ya. Kena api kesengsaraan, kena neraka, itu maksud tujuan daripada ayat itu. Tidak ada menjanjikan 100 istri. Sementara yang di Anaba 33 itu memang terang-terang begitu. Oh, nggak ada Anaba 33 kayak gitu, nggak ada. Coba nih Bang ya, saya tunjukkan dulu sama Anda, makanya. Sama Anda saya tunjukkan dulu ya. Ini, sabar dulu. Cuma satu Pak Ustaz, tidak bisa aku lihat. Ada sebenarnya di APK ada semua juga itu. Makanya sabar dulu, saya akan tunjukkan dalilnya semuanya ya, bahwa ada apa? Ada pernikahan di surga ya. Terus juga dijanjikan oleh Yesus 100 istri. Anda perhatikan dulu. Mana? Coba. Nih. Nah, jawab semuanya nanti tuh. Apa ini? Poker 855 absen apa? Judulnya kok kayak gini? Aneh ini. Kehackah akun saya nih? Bentar ya teman-teman. Nanti dicek dah. Oke, pertama saya mau jabarkan kepada Anda dulu ya. Judul. Nih, Alkitab. Sabar. Matius 19. Gantian kita ngomongnya. Ya. Namanya kita mau cari kebenaran Pak Ustadz. Iya, makanya kita cari kebenaran ya. Satu. Ya, Matius 19 nomor 29. Ya. Ini versinya MILT di tahun 2008 kan gitu ya. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah, atau saudara laki-laki, atau saudara perempuan, atau ayah atau ibu atau istri, atau anak atau ladang, demi namaku, kata Yesus, ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup yang kekal.
Jadi kalau Anda meninggalkan istri Anda, nanti Anda akan dibalas Yesus 100 kali lipat gitu. Diganti ya. Jawab itu. Yang kedua, Bentar. Bang, ya, Dia bentar dulu sampai selesai dulu saya. ini kan nanti terlupa Sam- itu, makanya. Makanya Oke. saya sampaikan dulu sampai selesai. Ya, Anda catat dulu gitu materinya. Nah, terus di surga Anda itu Yesus akan kawin. Nih. Wahyu 19 nomor 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Jadi di surga nanti Yesus kawin anak domba ini. Kan gitu. Di Wahyu 19 nomor 7. Terus satu lagi, biar selesai semuanya. Ya. Jangan terlalu banyak, lupa nanti. Enggak apa-apa, saya kasih banyak gitu biar Anda bisa belajar. Ini satu lagi nih. Matius 21 Nah, mau ya. Pak Ustadz maunya satu-satu supaya enak kita langsung kalau banyak nanti. Oh ya udah, Blank kalau mau mikir, satu-satu yang langsung ini aja dah. Kalau mau satu-satu ini aja ayat yang kita bahas nih. Matius 21 nomor 31 buka. Ini aja ya dah. Ya. Yang meninggalkan itu ya. Nih, Matius 21 nomor 31. Siapakah di antara orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Kata Yesus. Jawab mereka. Yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka. Aku berkata kepadamu. Ya, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah ini. Itu tuh. Iya. Jadi ngapain di surga Anda itu ada para pesundal ngapa, Pak? Itu dulu lah kamu jelaskan. Saya nggak ngerti itu. Kenapa pesundal lebih dulu masuk surga? Kenapa coba? Ustaz, dengar ya. Ayat itu mengajarkan bahwa semua manusia yang ada di dunia ini sudah berdosa oleh karena satu orang, oleh karena Adam dan Hawa. Semua siapapun itu yang sudah berdosa. Pesundal, semua apa yang disebutkan di situ itu, apabila bertobat tidak melakukan hal-hal yang seperti itu lagi, itulah yang mereka yang akan mendahului banyak manusia yang munafik. Nah, apabila janda dan pesundal yang pemungut cukai itu bertobat tidak berbuat, itu tertulis di mana? Itu tertulis di mana? Asal dia bertobat, ajaran. Bukan dia. Iya, asal dia bertobat tuh tertulis di mana? Jangan ngarang. Asal dia bertobat. Kamu baca seluruhnya itu, ada semua tuh. Dan mengaku bahwa Yesus itu kan ayat terakhir itu yang saya baca. Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Makanya dalam Yohanes 14 ayat 6, Bapak kalau tidak melalui aku. Saya tidak Yesus Pak, berani saya mengatakan tidak menanyakan Yesusnya. Saya tidak menanyakan Yesusnya. Fungsi Karena pesundal dia di surga itu apa gitu loh. Fungsi pesundal di surga Anda itu mana? Apa gitu. Fungsi pesundal itu apa? Fungsi pesundal itu yang penting dia berhenti dan bertobat, tidak berbuat itu lagi. Itu di Itulah mana? yang bisa Tertulis di mana? Kau baca ayat, jangan memutus-mutus. Itu ada semua di situ. Yang bertobat, yang percaya dan melakukan Coba kehendak. Anda buka dulu kitab Anda Matius 21 nomor 31. Saya nggak memutus. Itu udah paling terakhir saya bacakan. Coba kamu buka dulu. Ya, cuma satu aja ini Pak Ustaz. Nggak bisa, kalau aku buka nggak bisa kelihatan ini. Sayang nih. Makanya Anda harus baca kitab Anda dulu gitu. Matius 21 Iya, nomor 31 itu akhir dari perikopnya. Yang jelas itulah tujuannya dia sampaikan, pemungut cukai dan pesundal itu akan mendahului kamu. Yang jelas itu tujuan itu. Tidak ada lain daripada itu. Itu saya sudah paham di situ. Saya sudah baca ngapain pesundal bikin lokalisasi kah di surga Kristen? Banyak manusia munafik. Itu banyak manusia munafik. Bingung saya. Manusia Bingung banyak saya. yang munafik. Kok malah pesundal Sebut yang nama. duluan masuk gitu loh. Pesundal jadi VIP teman-teman. Pesundal jadi VIP macam mana?
Oh, Itulah anunya itu Pak Susah, tujuannya itu. jadi Bersudah- Anda gak usah heran sama anak bertiga-tiga waka-waki atsroba, karena memang ada kawin di surga gitu, menurut Yesus, dan dijanjikan 100 kali. Terus juga memang pesunda ada gitu juga di surga. Itu kata Yesus. Macam mana? Bukan daging dan jiwanya ini yang naik, rohnya yang dengan kebenaran, dengan pertobatan itu yang naik, bukan dia bawa dagingnya ini lagi. Daging Loh, setelah loh. mati akan dikubur, akan dikembali jadi tanah. Nah, apabila Loh. dia bertobat, roh Berarti akan naik Anda hidup di surga kayak gimana? Saya mau tahu. saya belum pernah ke surga, makanya saya berani percaya sama Ya, Yesus. Karena gambarannya Yesus kayak gimana menurut kitab Anda? gambarannya hanya roh. Hanya roh. Kita tuh hanya memulia dan memuji Tuhan, tidak ada kenikmatan dunia ini lagi. Tidak ada yang bawa kesayangannya, tidak ada yang Hanya roh, nggak ada jasad, nggak ada kaki, nggak ada tangan gitu. adalah modelnya seperti model melekat-melekat itu yang tuh. Tapi bayangan saya begitu. Oh, bayangannya kayak gitu. Berarti kayak gini ya? Tidak ada main seksual mau main Kayak Nah, gini. itu bukan gitu. Bukan begitu. Ini kan Sayapnya. nggak ada. Ini roh aja dia. Ini roh doang. Kagak ada jasad ya. Ustaz. Kita tidak Ini coba Kita- lihat Anda, Pak. Ini masa kayak gini nanti kamu di surga. itu kan menurut Anda. Itu Lah, kan ini menurut kan Anda. menurut Anda tadi. Menurut Anda Kalau hidup menurut saya- hanya rohnya yang hidup. Kalau menurut saya roh seperti model malaikat yang ada sayapnya itu menurut saya itu. Tapi kita tidak bisa memikirkan untuk pemahaman Tuhan itu membuat itu. Yang jelas Ya, roh, ini hanya roh sama yang nih. Dia nggak ada jasad, cuma roh doang nih. jika orang Macam meninggal. mana? Pak Ustaz, jika orang meninggal, tubuh akan menjadi kembali kepada tanah, roh akan kembali kepada Tuhan. Itu bahasa orang kalau sudah orang Iya. meninggal. Berarti tidak- nanti hidup di surga kayak tidak gini, ada- cuma roh doang. Bukan begitu. Saya tidak bisa membayangkan Nah, itu. bukan Ustaz. juga. Jangan Macam mana? Bingung saya sama Saya aja- penjelasanmu, Pak. Bingung saya dengan penjelasanmu. Justru saya yang bingung melihat kamu bisa menghayalkan surga seperti itu. Aduh, Menghayalkan bingung saya. surga Kamu menjelaskan sama saya. kawin. Kamu menjelaskan sama saya, katanya di surga hidup seperti roh, tidak pakai jasad. Saya tunjukkan contohnya kayak gini kah? Kata Anda bukan. Macam mana? Macam mana kayak gitu? Bagaimana saya bisa menjelaskan seperti itu? Saya aja belum pernah sana, saya tidak bisa berani. Dengan hayalan kita masing-masing ada, tapi yang tidak masuk logika, jika kalian itu menyatakan ada kawin mengawin. Tidak ada logikanya itu. Pikir dengan bagus-bagus. Kan tadi Pakai logika. saya kasih ayat juga. Yesus kawin di surga. Wahyu 19 nomor 7. Mana? Ayo, Yesus kawin di surga mana? Baca dulu. Wahyu baru saya jelaskan. 19 nomor 7. Yesus memberi sebuah perumpamaan. Mempelai laki-laki kalau seandainya seorang bahagia jika dia kawin. Yesus sebagai mempelai laki-laki, semua hamba-hamba semua manusia yang percaya dan melakukan kehendaknya, anggaplah itu dia menjadi sebuah mempelai. Bukan itu sebuah Oh, bacalah. perumpamaan, Pak Ustaz. Bacalah kitabmu. Kok perumpamaan? Ya. Nih saya bacakan dari sebelumnya ya, dari sebelumnya nih. Nih. Dari awal perikop saya bacakan Wahyu 19. Perjamuan Itu. kawin anak domba. Anak domba Ya. ini siapa nih? A-nya A besar, Anak D-nya domba, D. semua manusia yang ikut dia. Salah. Oh, itu perumpamaan anak Ini domba yang anak mengikut domba dia. anak domba ini Yesus. A-nya A besar, D-nya D besar. Anak domba ini Yesus. Makanya kata Yohanes, inilah Nah. anak domba Allah. Iya. Ini Yesus. Anak itu kan anak itu anggap ya anak domba itu adalah anak domba. Dan anak domba itu ya adalah semua pengikut Yesus. Enggak. Nih. Coba kamu baca, Pak. Ya. Nih, anak domba itu siapa? Mari kita buka dulu anak domba siapa. Yohanes 1 nomor 36 ya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, Yesusnya
berkata, Hmm. lihatlah anak domba Allah. Jadi Yesus tuh anak domba. Makanya di sini saya bilang ya, yang kawin di surga ini, ya perjamuan kawin di surga ini Yesus yang kawin. Karena Yesus itu anak domba. Nah, mari kita baca ya. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guruh yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia kawin dia. Gimana sih? Yesus pun kawin gitu di surga. Itu di dalam kitabmu. Iya, dia mengambil suatu perumpamaan, itu mereka akan kawin itu akan bersama hidup di surga. Bukan kawin kayak model kalian itu mau pesta seks. Terus pengantinnya mereka akan apa? berkumpul Arti pengantin apa? Arti pengantin. Itu kan suatu perumpamaan. Kalau kesananya Pak Ustadz naik sebuah pelaminan pengantin itu sebuah kebahagiaan bagi semua manusia. Makanya dia berani mengatakan sebuah pengantin itu suatu perumpamaan untuk menuju ke kebahagiaan. Karena dia hari akan perkawinan, bersama-sama. Pak, Dia akan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Hari perkawinan Iya, anak domba dan pengantinnya. Perumpamaan apa hari? Semua manusia yang ada di dunia ini merindukan sebuah perkawinan. Perkawinan itu adalah sebuah hari kebahagiaan. Nah, itulah hari perkawinan anak domba. Iya, perumpamaan dia perkawinan di dalam, bukan dia membuat sebuah pesta apa menyiapkan Yesus tuh kawin juga tuh. Di mana? Macam mana? Makanya Yesus di surga tuh kawin dia. Hari perkawinan anak domba, dia nikah nanti dia kawin nanti di surga deh Yesus itu. Kamu memperemengkan di situ hanya perkawinan aja itu. Kalau di itu hanya memang dipersiapkan 72 bidadari. Saya udah tunjukkan buktinya siapa anak domba. Anak domba adalah Yesus. Nah, memang dan anak domba perumpamaan Ustaz. Yesus anak domba akan bersama-sama dengan pengikutnya di dalam kerajaan sorga. Disitulah makanya disebut suatu hari pengantin, karena disitulah dapat kebahagiaan yang begitu mulia. Karena bersama-sama dengan dia di surga. Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi pengikutnya. Masa nggak Anda akui anak domba ini Yesus? Ya, memang dia anak domba. Anak Allah. Berarti dia kawin di surga. Enggak, dia enggak kawin. Dia hanya dia yang tulis, yang tertulis di sini macam mana? Sudah berapa kali aku bilang Pak Ustadz, itu sebuah perumpamaan. Perumpamaan apa? Di sini nggak ada penjelasan perumpamaan, nggak ada. Ini perjamuan kawin anak domba. Kayaknya itu baca dulu lah kitabmu. Sudah aku baca semua itu. Larinya ke perumpamaan, nggak nyambung. Coba kamu baca nih. Coba kamu baca kitabmu. Itu bukan perumpamaan, ini perkataan yang benar katanya. Tuh ya. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah berbahagialah mereka yang diundang perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, bukan perumpamaan. Perkataan-perkataan dari Allah, memang ini perkataan benar. Yesus itu, anak domba itu akan kawin. Nah, perkawinan anak domba nanti di surga gitu. Memang benar itu, bukan perumpamaan. Perjamuan yang dikatakan itu Pak Ustadz, karena dia menyiapkan perjamuan surgawi untuk yang pengikutnya itu. Nggak ada buat pengikutnya, nggak dijelaskan di situ pengikutnya nggak ada. Yang jelas di situ tidak ada kata-kata untuk menyediakan payudara, tidak ada menyediakan apa segala gadis-gadis yang montok di situ Pak Ustadz. Ya. Lalu gimana? Buat apa pesundal tadi duluan masuk surga? Pesundal itu yang mendahului orang yang munafik. Apabila pesundal itu mengaku bahwa dia bersalah dan berhenti dari perbuatannya, dialah yang mendahului manusia munafik. Nggak ada juga. Itu keterangannya di mana kayak gitu? Keterangannya di mana? Nah, Ya.
Kan tadi saya udah Baca jelaskan sama semuanya. Anda, Matius 21 nomor 31, pesundal-pesundal lebih duluan masuk surga. Kan kayak gitu. Mau ngapain mereka di surga? Bikin lokalisasi kah? Tuh. Kasihan Pesundal kamu tuh nih, bikin Paus. lokalisasi gitu. Maksudnya pesundal yang berhenti daripada perbuatannya, yang bertobat dan mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu. Nah, Dan mana melakukan kehendaknya. mana keterangannya Dia kayak yang gitu? mengetahui Tertulis di mana? Kerajaan surga. Hah? Tertulis kayak gitu di mana keterangannya? Kau baca tuh, saya punya HP satu aja. Coba saya punya HP, saya buka untuk kamu. Nah, Bisa nggak ada tuh. tertulis yang seperti kau omongkan itu, Pak. Semuanya ada di itu sebuah perumpamaan. Lah, ngotot perumpamaan ya kasih data sama saya. Aduh. Nanti ada waktu saya naik Gimana lagi sih nanti. Anda ngotot perumpamaan tapi nggak kasih data gitu? Itu benarnya begitu Pak Ustadz itu. Asumsimu suka-suka lah, imani saja lah kalau kayak gitu ya. Makanya ku bilang sama Kristennya Pak ya, daripada kau memikirkan bidadari di surga, di tempat kamu lebih banyak pikirin itu lebih bagus tuh. Kalau di surganya Islam, di surganya Islam cuma 72, janji Yesus udah 100 plus pesunda gitu. Gimana dia janji bahwa itu 100 istri? Tidak ada di situ. Dibalas Yesus dengan 100 kali lipat istri kan kayak gitu plus pesunda. 100 kali lipat kebahagiaan karena Oh. setelah kematian itu kan api neraka dengan surga aja yang ada. Neraka dengan surga aja yang ada. Dia menjanjikan kebahagiaan nih 100 kali lipat itu akan kebahagiaan itu yang dia maksudnya dia bukan hanya mau pesta-pesta apa segala kenikmatan dunia lagi. Kenikmatan dunia akan ditinggal di sini, baju pun tidak akan dibawa. Aduh, heran saya sama Muni Pak. Ya, Bible kitabmu sendiri kau bantah kitabmu sendiri, heran saya. Jadi makanya teman-teman saya nggak heran kalaunya saya dibantah mereka, nggak heran saya. Kitabnya sendiri aja mereka bantah, apalagi saya. Memang Pak. Begitu. Kitabnya sendiri aja mereka bantah, apalagi saya. Inilah yang paling bantah kalau dengan kitabmu. Jika kamu ragu-ragu dengan kitabmu, maka tanyakanlah sama orang. Situ Kamu lagi. tidak pernah baca Taurat dan Injil. Situ Sementara lagi. Taurat dan Injil sebelumnya kamu bilang, Pak Ustadz bilang saya tidak membantah Alkitab saja. Justru sebaliknya, Pak Ustadz yang membantah Al-Qurannya. Nggak ada saya bantah Quran. Tidak ada Al-Quran itu menyatakan bahwa setelah Al-Quran dia menyatakan sebelum Al-Quran seperti Taurat dan Injil. Apa? Nah, Kenapa? siapa yang membantah kalau begitu? Apa yang kamu masalahkan? Ya, Sekarang kamu kenapa udah. Ustadz bilang? Sekarang giliran kamu bertanya. Kita bidadari udah kita lewati pembahasannya. Bidadari udah tutup. Ya, bidadari udah tutup, pesundal udah tutup. Dah. Kamu tanya apa lagi yang baru? Silakan. Saya mau tanya, kita dua belajar ya. Sisilah Muhammad lahir, sisilah Yesus Kristus lahir. Yang penting Saya mau bagimu, tanyanya. Yang penting bagimu, ngapain ngurusin nasab silsilah orang yang penting bagimu gitu. Pertanyaannya agar kamu berpikir apa gitu. Silsilah Nabi Muhammad itu nggak buat kamu berpikir. Silsilahnya jelas. Ada di Google pun juga ada. Yang kau tanyakan itu seharusnya yang membuat kamu berpikir dalam agama. Yang bermanfaat. Coba apa? Justru dari sisilah itu kita bisa punya kekuatan Pak Ustadz. Silsilahnya dari kelahirannya. Kalau saya punya Yesus Kristus dulu. Kalau memang Pak Ustadz mau, boleh? Nggak perlu kita bahas silsilah. Nanti kalau saya tanya silsilah Paulus siapa, bisa kamu tunjukin data. Paulus itu ceritanya seorang yang paling munafik, paling Ya tidak iya, percaya bahwa Yesus. silsilah Paulus ada gak? Paulus itu kan orang seperti model-model yang tidak percaya Tuhan Yesus. Saya tidak tahu bahwa Ya iya, silsilah siapa? Paulus itu keluar dari Alkitab karena waktu dia berjalan dia ke Damsik ingin membunuh semua rombongan Yesus yang pergi ke Damsik, yang pemberitaan murid-murid Yesus, sehingga
dia dicelikkan matanya buta dan langsung bisu. Nah, siapa yang menyembuhkan dia? Sebuah pendeta, sebuah pelosok. Ada gak rasul-rasul yang lain ya, rasul-rasul yang lain dari rasul Tuhan itu semuanya silsilahnya jelas. Abraham, Musa, Nabi Muhammad, jelas itu silsilahnya. Ini Paulus mana silsilahnya? Siapa orang tuanya? Siapa? Tidak ada Nabi Muhammad di Alkitab. Hah? Siapa orang tua Paulus? Siapa? Paulus muncul di Alkitab karena di saat dia ingin membunuh murid Yesus. Ya. Itu aja orang tuanya siapa? Percaya. Orang tuanya. Paulus itu tidak dikenal orang tuanya. Apain kami tidak menyembah dia? Kok nggak dikenal jadi rasul lah? Macam mana pula nggak dikenal jadi rasul? Ngapain kau imani saja gitu, iman buta, dukun? Kalau Paulus tuh ya, kalaunya Paulus jadi dukun, mungkin kau percaya juga gitu. Nggak jelas. Siapa orang tuanya? Paulus itu jadi rasul karena dia pemberita Injil setelah dia bertobat dan tidak melakukan seperti yang dia lakukan lagi. Backgroundnya jelas kagak? Pendidikannya jelas kagak? Di mana? Siapa orang tuanya? Pendidikan itu tidak menjamin Pak Ustadz. Jika dia bertobat, walaupun dia seandainya siapa yang tertinggi di Indonesia, presiden. Kalau dia presiden seandainya dia tidak mengikuti Yesus, itu tidak. Walaupun dia pendidikannya tinggi, itu tidak menjamin. Coba. Yang Yesus mau. Kalau gitu carikan silsilah Paulus coba. Iya, Paulus itu kan hanya memberitakan kebenaran Tuhan Yesus bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Saya tidak menanyakan pengajaran Paulus. Saya minta silsilah Paulusnya. Saya sudah ceritakan bahwa Paulus itu dikenal setelah Paulus tertulis di Alkitab setelah dia ingin membendung pemberitaan Tuhan Yesus, dia ingin membunuh mereka. Nah, dari situ aja keluarnya Paulus dari Alkitab. Tidak ada sebelum daripada itu, tidak ada. Kan Paulus itu kan seorang pemerkosa, seorang pembunuh, seorang pokoknya semua yang gereja pun dia